Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Pada video kali ini saya ingin ngomongin seputar masalah finansial lagi nih teman-teman, yaitu passive income dan active income. Teman-teman masuk ke kategori mana nih? Simak terus. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih enak hidupnya, buat teman-teman yang pengen lebih menikmati hidupnya, teman-teman bisa bangun aset passive income teman-teman. Karena dengan passive income, kita punya passive income, kita tidak usah mengeluarkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mencari uang teman-teman ya. Jadi dengan kita punya aset di situ, maka aset akan bekerja untuk kita. Nah, salah satunya passive income itu kalau misalkan di zaman sekarang ini tentunya misalkan ya untuk properti, teman-teman punya ruko yang disewakan, teman-teman punya rumah yang disewakan. Kalau misalkan yang lain mungkin untuk passive income-nya teman-teman punya portofolio, entah itu saham, entah itu reksadana yang bisa ngasih dividen dan juga imbal hasil setiap bulannya teman-teman. Yang berikutnya kalau misalkan teman-teman pengen punya passive income dari dunia digital, teman-teman bisa jadi content creator, misalkan seperti saya adalah salah satu content creator di bidang properti. Saya sering review rumah, saya juga ngomongin tentang seputar masalah AC, dan kali ini saya coba akan ngomongin masalah keuangan teman-teman ya. Dan untuk dunia active income, di mana kita harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya kita bekerja ke kantor, kita bekerja untuk perusahaan, untuk bos, ataupun untuk atasan kita teman-teman. Ataupun teman-teman termasuknya berjualannya, self employ. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut itu ada rumusnya teman-teman. Kalau misal menurut dunia keuangan ya, ada orang tipikal employ, ada self employ, ada investor, dan juga ada bisnis teman-teman. Dan untuk active income masuknya ke dua kategori, employ dan self employ, sedangkan passive income-nya yaitu bisnis dan juga investor. Employ, kita bekerja untuk uang, kita bekerja untuk bos, dan kita bekerja untuk atasan, yaitu employ, misalkan jadi karyawan dan lain sebagainya. Untuk self employ, kita punya pekerjaan untuk dapatin uang tersebut. Contohnya kayak gini, teman-teman mungkin pedagang, teman-teman kalau nggak dagang ya nggak dapat uang, kayak gitu kan. Itu adalah salah satu ini self employ. Mungkin seorang apalagi ya, yang dokter ya, ketika praktek dapat uang, kalau nggak praktek ya dapat uang, berarti itu self employ, kayak gitu teman-teman. Terus untuk bisnis, teman-teman itu bangun bisnis ya, artinya bisnis yang udah tersistem, bisnis yang sudah jalan autopilot tanpa teman-teman. Misalkan teman-teman buka franchise dengan teman-teman sebagai owner, teman-teman bisa menikmati hasil-hasil franchise-nya tersebut ya kan. Mungkin teman-teman buka bisnis yang mana sudah go public, kayak gitu tuh udah enak banget teman-teman. Dan juga yang berikutnya ada investor. Investor ini sebenarnya bukan masalah dananya berapa ya, harus berapa juta gitu, harus berapa banyak ya. Teman-teman bisa jadi investor, salah satunya mungkin menabung di bibit. Untuk zaman sekarang sih investasi itu bisa dimulai dari 10.000 teman-teman, 10.000, 100.000. Kalau teman-teman punya dana ratusan juta ya syukur-syukur lebih bagus, maka imbal hasil ataupun return-nya akan lebih tinggi teman-teman. Kalau saya pribadi sih, saya akan mencoba untuk melakukan semua hal di situ teman-teman. Saya jadi karyawan, iya. Saya self employ ya. Saya kalau untuk self employ, saya punya sebuah cafe ya, ataupun jualan lah atau dagang kecil-kecilan di daerah Jawa itu saya ada teman-teman. Dan juga untuk bisnis, untuk saat ini saya mau coba bangun apa ya, bisnis itu mungkin yang tersistem itu belum lah, selagi dipikirin. Dan untuk investor, saya coba lagi belajar juga untuk berinvestasi di dunia digital teman-teman ya, mungkin bibit dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman pengen coba daftar bibit dan menabung di situ, berinvestasi di situ, silakan teman-teman bisa pakai kode referral saya yaitu Mas Yunas. Teman-teman akan dapat 25.000. Dan itulah perbedaan passive income dan active income ya. Kalau misalkan teman-teman pengen berfokus di content creator di dunia digital ya silakan.
Dengan setiap bulan teman-teman akan dapetin AdSense, setiap bulan teman-teman akan dapetin mungkin endorse, maka itu akan jadi penghasilan yang tak terhingga teman-teman. Nggak ada batasnya gitu loh, tergantung kreativitas dan keinginan teman-teman itu sampai di mana. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi investor full karena teman-teman punya dana banyak mungkin atau modal yang banyak, silakan. Teman-teman bisa main saham, teman-teman bisa main reksadana saham ataupun reksadana obligasi. Itu returnnya per tahun bisa 8 sampai 12%. Itu enak banget teman-teman. Ya kan, nggak ngapa-ngapain, tidur makan tidur dapat duit. Oke, dan cukup sekian video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuka wawasan teman-teman yang usianya masih muda nih. Kita belajar berinvestasi, kita belajar mengalokasikan dana yang sudah kita dapatkan, penghasilan kita sudah dapatkan untuk membeli sebuah masa depan ya. Jadi ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.